Coba lihat di poin kerja ya. Di poin kerja nomor 28 di sana tertulis tetesi bagian mata yang akan diirigasi dengan anestesi lokal. Jadi di sini nanti obat tetesnya adalah golongan analgetik tentunya ya. Oke, ini ya ceritanya analgetik. Oke, menyesuaikan. Kemudian setelah tetes mata nanti alatnya Duk bolong. bolong kita tahu yang mana? Tuh. Yang bolong. Yang bolong ya, benar mana duk bolong mah? Oh iya ya. Tahu semua betul ya? Ya. Tahu. Harus baikkeun ieu teh. Tahu, Nih, Bu. duk bolong tah ya. Kemudian setelah duk bolong, apalagi Cairan irigasi. ya, steril water for irrigation. Jadi memang khusus untuk irigasi baik telinga ataupun di mata. Kemudian apalagi spuitnya ya 10 10 cc. Kalau ini mah yang 20 cc menyesuaikan ya. Nah hari ini aya 22 kira-kira anu mana berarti? No iya 20 cc no 10 ya, pokoknya mah menyesuaikan sesuai daftar delik dan fungsinya ya. Kemudian apalagi selanjutnya? Jarum. Nah ini ya jarum ventilon itu adalah dari plastik diinfus. Jadi yang ini nanti boketnya betul. Ya. Kemudian sebetulnya bak instrumen untuk apa sih fungsinya? Menyimpan Yang barang steril. yang steril aja. Iya. Atau yang mana? Karena gini loh ya. Ini dia kan udah terlindungi dengan bagian luar. Iya kan? Karena kan yang steril ini. Kemudian ini adalah pelindungnya kan? Nah pelindungnya, kalau sudah ada pelindung ngapain di dia gitu loh. Jadi di luar sama. Ini spuit yang masih baru, ketika masih ada bungkusnya juga jangan simpan di sini gitu ya. Jadi ini betul, tapi tadi si spuitnya atau apa IV catheter untuk bungkusnya di luar ya. Kemudian apalagi alatnya nih? iPad. Nah, ini iPad ya. Lain HP iPad ya. Oke ya iPad. Jadi ini tuh untuk Mata. kemudian apalagi Kasa. kasa ini ya kasanya tentu yang steril. Kemudian Center. center atau penlight. Penlight. Kemudian Globe. ya gloves itu Jarum. handphone, ya handphone mana ini handphone ada plaster oke. Kemudian Bengkok. handuk ya handuknya sudah betul yang kecilnya kemarin handuk gede tidak ada pemamasan. Kemudian setelah itu nah pinsetnya ini kan cuma satu ya kurang nyomot loh jadi nah kemudian karena ini tuh kan steril ya pinsetnya steril tidak sih Steril. sehingga kita pengen dia tuh Tuh. ya. Kemudian ini nah kemarin ayo bungkus nanya ada kalian dikasih tuh bungkus nanya Tidak. ceritanya ayo bungkus nanya baru Baru. Oh, jadi itu steril. kemarin iya jadi itu di luar ya. Oke kemudian ya kita anggap aja lah pokoknya ketika masih dibungkus nah kalau tidak dibungkus ya masukin aja ke sini sama seperti prinsipnya si ini aja lah si spuit ya. Oke kemudian apalagi ini juga biasanya kalau yang berbulu mah suka steril ya jadi kita menyesuaikan saja di sini. Oke selanjutnya apalagi Neng? Selanjutnya sudah ya. Oke kemudian kita akan mulai fase yang pertama adalah interaksi. Di interaksi ada apa saja? 3S. 3S interaksi bukan? Orientasi ya. Nah, kalau interaksi Validasi nama. Validasi nama. terus keadaan itu orientasi. Iya betul. Jadi pra-interaksi berarti sebelum interaksi. Nah, sebelum interaksi apa yang disiapkan? Validasi Alat dan bahan. Selanjutnya kita mengecek betul. Dia rekam medis. Pasiennya gimana ya? Dilakukan tindakan apa? Irigasi mata atau telinga. Kemudian baru kita siapkan alatnya. Kemudian masih pra-interaksi apa lagi? Satu lagi yang kurang adalah cuci Tangan. Nah, ya pada lupa. Coba cuci tangan berapa langkah? 6. Pertama Telapak. kanan kiri. Ketiga Selatan. keempat Kunci. kelima Ibu jari. keenam ujung jari. Nah, cuci tangan itu ada 5 moment atau 5 waktu cuci tangan kapan saja
Sebelum tindakan. Sebelum masuk ke lingkungan pasien. Sebelum tindakan antiseptik ya, kemudian setelah yang keempat terkena cairan tubuh pasien setelah keluar dari lingkungan pasien. Cairan tubuh pasien itu apa saja? Keringat. Udah keringat sekret ya, lumpur, urin. Terus banyak ya, apalagi kira-kira? Banyak. Ya sekret juga kan banyak ya, sekretnya spesifikan, ada yang keluar dari hidung ya, kemudian yang keluar dari mulut, berarti air liur gitu kan, muntah ya, jadi banyak segala macam cairan yang keluar dari tubuh. Nah, jadi di prainteraksi perlukah cuci tangan? Tentu cuci tangan ya, lakukan cuci tangan tadi 6 langkah, oke? Setelah itu baru kita masuk ke fase kedua, namanya orientasi. 3S diterapkan ya. Jangan lupa kita mah kampus Islami. Ketika kamu nyebut assalamualaikum di dieu aya, ku ibu dinolkeun. Ketika teu bismillah di dieu aya, dinolkeun deui. Teu hamdalah bersama, teu wassalamualaikum nol deui. Kalau sesuai daftar pilih ibu mah penilaiannya ya. Disesuaikan ya. Ibu udah enggak tahu jadi nyontek we nya. Oke, 3S ya. Kemudian lakukan validasi pasiennya ya. Pasiennya yang minta menyebutkan namanya karena sekaligus kita mengecek kognitifnya gitu ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Betul. Selamat siang, ibu biasa nih kan. Ya, selamat siang ibu, bisa disebutkan ibu namanya siapa, bla bla bla. Kemudian oke bu, saya sambil cek bilang rekam medisnya, mangga ibu tanggal lahirnya bisa disebutkan ya sesuai. Kemudian sampaikan siapa diri kita, tujuannya apa, kemudian tahapan prosedurnya juga disampaikan ya, karena mengurangi kecemasan pasiennya. Bisa aku irigasi tanya, aku airan segede hutan wae gitu ya. Jadi sampaikan gitu ya, di sawah betul, jadi sampaikan ibu, saya akan melakukan tindakan namanya irigasi mata. Jadi dibersihkan bu area mata ibu yang tadi terkena bahan kimia misalkan ya, supaya tidak merusak jaringan mata lebih lanjut. Kira-kira waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah ibu bersedia? Ketika bersedia, kita kembali seperti biasa ke nurse station, kemudian ambil alatnya, kemudian kembali lagi ke pasien, baru kita masuk ke fase kerja ya. Untuk memudahkan kerja, jangan lupa ini dibuka ya, kemudian cuci tangan kembali tidak? Ya. Cuci tangan kembali ya. Cuci tangan kembali. Setelah itu Bismillah. baru kita bismillah ya. Baru kita gunakan sarung tangan. Nah, kalau ini kan yang yang hipoalergik ya, kemudian juga dia mudah lah, tidak terlalu menempel di tangan kita. Jadi menyesuaikan, kalau kalian mau menyiapkannya nanti di akhir setelah sudah pakai handscoon mangga, atau aduh takut pabelit nempel, yang mau disiapkan di awal mah enggak. Jadi menyesuaikan. Kalau kemarin kelompok yang siapa itu kan namanya ya yang kemarin mah dia yang warna coklat. Jadi ibu sarankan kalau yang coklat mah siapkan di awal aja. Terus menyesuaikan panjangnya ya. Nanti kan kita dipasangnya seperti ini ya. Nah, nanti kayak gini nih ya. Menyesuaikan. Jangan dari sini sampai sininya panjang teuing atau ke sini sama. Jadi menyesuaikan bagaimana caranya estetik itu tetap terjaga. Ya, ini dikira-kira we. Nah, kalian mah saking detailnya sampai ada yang nanya sampai, "Bu, kira-kira itu seberapa senti?" Diukur. Jadi menyesuaikan nanti, yang penting rapi ya. 10. Oke. Kemudian ini kita siapkan. Oke. Selanjutnya baru tadi sudah cuci tangan, kita menggunakan handscoon. Ya, handscoon juga tentu ukurannya sesuaikan dengan tangan kalian ya. Jangan kebesaran, apalagi kekecilan. Ya, kekecilan khawatir sobek, tidak melindungi, padahal tujuannya melindungi. Kebesaran Rogor. bukan ya. Nah, setelah itu apa kalau di daftar pilih ini ya dipasang duk ya, itu tidak
atur posisi. Ya, atur posisi pasien. Posisi pasien ini mana? Ini, Bu. Yang mana? Ini Bu. Ya. Dekatkan alat-alat, pasang sampiran, atur posisi senyaman mungkin terlentang, tetesi bagian mata yang akan diirigasi. Ya, jadi kita siapkan Gak apa-apa. tetes matanya, Ibu. Ini saya tetesi dulu dengan obat obat tetes mata untuk mengurangi rasa nyeri. Tapi kenyataannya sebenarnya Ibu pernah melakukan irigasi. Makanya kelompok yang kemarin Ibu teh fokus saya ngerjain. Tahu Ibu, itu kapan obat tetes matanya? Karena nggak pernah. Kalau Ibu dulu ya, nggak tahu sekarang orang udah kebaruan ya, betul. Jadi caranya adalah ya, karena mata kita itu sensitif. Ketika ada sesuatu yang akan masuk pasti ada refleks. Jadi Ibu sarankan dibuka seperti ini, ya. Kemudian baru tetesi berapa tetes? 2 ya. 1, 2, dah, ya. Tunggu sebentar sambil menunggu. Kita bisa tadi pasang perlak, handuk dan lain sebagainya. Ya. Sebetulnya perlak ada tidak sih? Tidak ada kan ya? Tidak ada. Tidak ada, betul? Nah, jadi nanti ya udah kita mengikuti aja lah eta daftar teorinya. Kemudian ini iPad enggak ya kenapa Neng? Boleh sini Neng. Dia apa? Kumaha apa? Tadi pas yang pengkajian kan udah identitas. Nah itu tuh Ibu langsung ke PEMS atau riwayat dulu? Nah, kita mah kemarin dengan Bu Maya udah belajar kan anamnesa. Udah. Belajar dokumentasinya nggak sama Bu Maya kemarin? Iya. Tapi belajar dokumentasi dari anamnesanya udah belum? Nggak bisa dijeda lagi. Belum. Nggak bisa ya? Nggak bisa dijeda. Nggak bisa dipaus ya? Nomornya teman sendiri, yaudah tanvisnya aja lah. Jadi langsung nggak bisa Kita masuk kepala leher ya. Diagnosa. Nah itu Nggak usah. Nggak usah. Nggak sama proses kedua setelah pengkajian ya. Oh udah Ibu di identitasnya di dalam. Oh dia rasa medis. Iya. Oh nggak usah songil kan belum belajar. Kasih Bu. Itu IMT. Jadi apa tuh? Ya, siapin. Nah, ini duk bolong ya. Jadi ini sengaja mungkin ya ke arah sini. Duk bolongnya di mata apa di telinga? Di mata ya, ada di telinga ada nggak? Nggak ada. Tapi di langkah kerja saya nggak ada pasang duk bolong. Makanya itu dia ya. Lagian awal dulu Ibu mikir gitu, duk bolong. Seperti nyulatan. Maknya kieu. Apa kieu? Sama kelompok yang jangka endogem teh ini teh gimana ya? Itu ada duk bolong, cina ya udahlah akhirnya kemarin teh disepakati ya, karena kalau irigasi kan pasti cairannya turun ke sini atau ke sini ya. Jadi 2 nah handuk di dieu, tanya handuk di dieu. Ya ini jangan lupa ini tertutup karena biasanya turunnya ke sini. Nah ya kemudian ini yang samping kemarin teh disepakati seperti ini. Lebih cocok perlak ya Bu ya? Lebih cocok perlak benar ya. Jadi silakanlah sepakati mau perlak atau mau ini. Tapi kalau perlak itu biasanya bukannya ada alasnya juga ya Nek? Iya. Ada paket. Iya. Nah, mau gimana ya? Cocok mana kira-kira? Perlak, ya. Mah udah spesifik buat tadi ya, menakan kayak maksudnya untuk organnya teh dilapisi ini. Jangka meter. Iya, ya udahlah itu aja. Nanti ganti kasih tahu kelompok. Perlak aja ya Bu? Ya perlak aja di bolongnya. Nah, perlaknya ya kemarin mah perlaknya teh pakai ini nih. Perlak pengalas. Kemarin mah ini termasuk pengalas atau tisu sih? Pengalas. Semua pengalas. Kadang alasnya juga sama anduk. Alas buatan Nisa Bu. Oh gitu. Alas buatan. Oh dicuri. Gimana tuh? Ya udahlah ceritanya gini lah Neng ya. Atau ini ceritanya ada alas ya, bayangkan saja ini tuh ada alas. Oke, kan ini awalnya begini nih ya. Berarti memasangnya seperti ini. Nah ini ya. Kemudian ini rada masuk ke sini ke bawah, apa namanya kepalanya sedikit. Oke. Nah selanjutnya baru dekatkan dong. Ini ya. Ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah
buka kelopak mata dengan cara pemasangan lid forceps. Lid forceps tahu nggak ini gimana? Belum ya. Jadi dia tuh berbentuk plastik. Ini mah pengalaman ibu dulu irigasi ya. Berbentuk plastik gitu. Terus ada kayak bentuk U miring gitu. Dia menyangga kelopak mata supaya dia nggak nutup-nutup. Jadi disangga gini. Terus kita irigasi. Begitupun bagian bawah. Tapi menurut ibu mah nggak pakai itu juga nggak masalah. Asal dibuka bagian kelopak mata atas saat membersihkan irigasi yang atas. Kemudian saat yang bawah dibuka juga. Terus ditarik gitu. Jadi nggak masalah, nggak Berarti pakai nanti silik. ujian nggak apa-apa, Nggak usah, nggak apa-apa. Paling di lab juga belum tentu ada sih. Jadi nggak apa-apa, nggak usah ya. Kemudian baru sekarang kita semprotkan cairannya ya, kita ambil. Jadi ini tuh ceritanya yang ini wah ya. Aduh, mulai dulu ya. Ini menggunakan ini udah pada pinter lah, udah jenis di rumah sakit ya. Kemarin PBL 1 ya. Ya. Nanti bulan apa PBL 2? Jadi ibu deh koordinatornya. Semangat Bu. Itulah ya. Oke, nah ini jangan lupa ini Bisa gembira. ya. Kemudian ini ya, karena kita hanya butuh dasternya punten ini jangan dulu nih, karena kita mau membuka jarumnya. Ini hati-hati, jarumnya dimasukkan kembali ya. Ini pasang ya. Ini khawatir melukai, lebih baik kita tutup dulu saja. Nah, itu ya. Oke, kemudian baru kita ambil ininya. Oh, ini baru ya, yang kemarin mah udah dibuka. Nah, ada nih yang kemarin Dikasih yang baru. biasanya yang baru nggak bukan aku mahal. Jarum bener. Ya, coba kita buka dulu pakai ini. Ambil 10 cc ya, sesuai yang ada di daftar tilik. Nanti kalau memang ujian kemudian ininya masih baru, minta ini gini-gini, apa sih yang suka nempel di dia, itu namanya ya itulah ya, namanya ibu nggak tahu. Minta itu jadi supaya lebih cepat ambilnya, ini kan makan waktu nih. Sampai 10. Ya, ceritanya 10 lah ya. Kemudian ini kita tutup aja deh langsung. Nih, ini mulai disuntik ya, teman. Kemudian kita pasang kembali ya. Nah, ini kita akan mulai melakukan irigasinya ya. Nanti irigasinya menyesuaikan, mau langsung pakai yang ini juga nggak masalah ya, maksudnya nggak spuit yang harus ada ininya nggak masalah untuk kenyataannya. Untuk sekarang ujian mah ya ngikutin daftar tilik lah ya. Kemudian ini rada miring sedikit ya Bapak. Sekarang kita akan mulai, ini ceritanya kebuka ya ya. Jadi ini ceritanya ibu membuka kelopak mata atas ya, bukan bulu matanya. Oke, kemudian kita lakukan irigasi sini kelopak mata ya. Terus kita lakukan dari sini, lakukan pada kelopak mata yang satu lagi, yaitu ceritanya benta. Oke ya, kita lakukan irigasinya ya. Tuh airnya kan turun-turun ke sini nih ya. Oke, kemudian kita lakukan terus biar keluar ke arah samping. Oke, setelah itu ya baru kita lakukan cek menggunakan lampu senter ya, melihat bagian kelopak dalam dengan lampu senter. Jadi saat kita melakukan tadi irigasi itu sambil dilihat kemerahan tidak gitu ya. Kemudian bolehlah kita sesuai dengan ini
daftar tilik ya, kita cek kembali kelopak mata yang atasnya kemerahan tidak ya, tanda-tanda kerusakan jaringan yang lain. Setelah itu baru kita lakukan pH. Nah, pH pada mata itu kayak gini nih, nanti ibu kirim fotonya ya ke kalian. Nih, kayak gini ya. Jadi ke bagian mata yang sebelah sini nih ya, tempelkan ujungnya betul. Nanti lihat perubahan warna dari kertas lakmusnya ya. Apakah dia asam atau basah? Kalau masih asam ataupun masih basah, terus lakukan irigasi sampai pH normal. Jadi sudah jelas ya, untuk kegawatan mata irigasinya dilakukan sampai pH normal. Kalau di daftar tilik sampai 7,3 ya untuk kegawatan mata. Bu, kalau irigasi untuk bukan kegawatan mata ya biasanya mah ya, sebagai ibu yang pernah sakit mata, jadi biasanya mah cukup dengan tetes ataupun salep aja, nggak sampai harus irigasi. Kecuali irigasi mah kan kalau benar-benar ada yang benar apa namanya berbahayanya masuk dan harus segera dikeluarkan. Kalau di lambung mah namanya bilas lambung lah kayak gitu ya. Oke, nah ini kalau menggunakan kertas lakmus, PR-nya adalah nanti ujian ibu akan tanyakan ya. Tidak dilakukan Bu Ya, dilakukan, tapi kan ceritanya nanti pura-puranya nggak pakai kertas lakmus beneran dong. Emang dilihat ada pengalaman ibu waktu kemarin tingkat 1 yang NGT nggak ada. Jadi nanti kalian ya berkreasi sedikit lah, bikin kertas-kertasan ya. Kemudian kertas lakmus itu beda-beda, ada yang udah warna merah, ada yang udah warna biru. Kalau yang warna biru mah enak, ketika asam dia berubah jadi merah, ketika basah dia basah itu warnanya apa. Jadi intinya nanti kalian cari ya, kertas lakmus itu ketika asam dia berubahnya warna apa. Untuk yang awalnya kertas lakmusnya warna merah ataupun biru ataupun yang seperti ini tadi ya. Oke, kemudian sebetulnya ada yang namanya alat pH meter. Jadi dia tidak sekali pakai. Kalau yang tadi kan sekali pakai ya, kalau ini enggak nih. Nih, pemeriksaan pH permukaan okular dengan pH meter. Tuh ada yang seperti ini. Intinya mah di kelopak mata bawah lah dilakukan. Ya, tapi kan kalau ini mah pasti kita nggak punya ya. Biasanya itu standarnya adanya di poli mata gitu. Ya, di ruang rawat inap mah nggak ada. Jadi kita nanti sepakati menggunakan kertas lakmus saja. Itu ya. Oke, nah ceritanya ini teh kertas lakmus ya. Kita ada ya ceritanya teh ini aja pakai kertas lakmus. Kita lihat, pasang. Kemudian oh ternyata tidak ada perubahan misalkannya ataupun berubah ke warna apa yang normal, stop irigasinya. Tapi kalau belum, lakukan terus. Makanya saran ibu mah dimasukkan ke dalam kom. Barangkali kita membutuhkannya lebih dari 10, apalagi ini kan harus cepat tadi kegawatan pada jaringan mata. Jadi lain kali mah jangan banyak teh gini, pindahkan tadi dulu ya, ambil lagi. Oke, lakukan lagi terus ya sampai pH-nya normal ya. Oke ya, kemudian pasti tidak nyaman gitu pasiennya yang namanya begini ya, terus lakukan lagi. Bahkan kertas pH-nya juga kita menyiapkannya banyak ya, khawatir cek lagi oh udah pH normal ya berarti sudah selesai gitu. Kalau sudah selesai silahkan bersihkan. Nah biasanya pengalaman ibu kadang teh di sini tuh suka ada kotoran-kotoran juga gini. Nah untuk membersihkannya kan susah pakai itu ya, makanya ibu siapkanlah kasar. Kemudian ini juga kasarnya yang steril ya. Nah ini tadi udah dipakai, hati-hati juga nih disimpannya di mana, karena ini kan steril ya. Oh iya kan namanya insert ya. Jadi ini hati-hati menyimpannya seperti apa. Oke, kemudian kita keluarkan, ambil pinsetnya ya, ini dibasahi ya, diurut bener ya, urut luar. Ceritanya ya, kalian mah udah terbiasa halusinasi atau udah tuh ya. Oke, nah setelah itu baru kita bersihkan. Posisinya seperti ini ya, jadi nggak akan kena insetnya. Oke, nah ini kita baru kita bersihkan tadi area yang memang masih ada kotor-kotornya. Misalkan tuh ini teh kotor gitu ya, kita bersihkan.
Oke, itu ya, jadi dia ini tetap steril ya. Kemudian setelah itu baru kita tutup menggunakan iPad, benar tidak? Betul ya. Nah, tutup dengan iPad. Nah, biasanya si iPad dengan kasa dulu. Kemarin tuh ada yang bertanya, Bu, kasanya yang basah atau yang kering katanya ya. Nah itu biasanya waktu itu Ibu mah pakai yang kering. Nah, Ibu juga belum baca nih jurnal yang terbaru tuh baiknya yang lembab atau kering. Nah, yang kering, karena prinsipnya sebenarnya kalau lembab mah kan supaya nempel gitu loh, nggak jatuh-jatuh. Sementara kan dia pakai iPad, mau jatuh kan? Iya. Gitu. Jadi nanti ya mungkin kita cari bersama lah ya. Ingatkan dulu Ibu jurnal terbarunya bagaimana, karena waktu zaman Ibu dulu mah enggak ini kering aja ya. Ini dipasang, ini hati-hati ya. Oke, setelah dipasang kemudian baru kita pasang iPad-nya. Ini tuh begini, jadi ke namanya perbatasan antara hidung. Jadi bukan kayak gini ya. Nah, ini salah ya. Oke, tuh ke pinggir telinga. Jadi ini tuh didesain untuk memang ke tulang hidung. Gitu. Oke? Pasang kayak gini, kemudian baru diberi plester. Ya, coba Neng pegangin ya. Plesternya tadi ya, cara namanya estetik ya, tidak kepanjangan atau tidak terlalu pendek. Tutupan mulutnya semua. Ya, aduh, iya nya kumaha ya Neng. Tutup. Oke, kemudian ini kita beri plester. Bisa Neng? Ya, alhamdulillah. Ya, kemudian ini kita beri plester kembali. Ya, gitu ya. Intinya mah menyesuaikan. Nah, biasanya ya, khawatir ini terbuka, ini juga boleh diberikan plester. Pokoknya intinya menutup aja. Ya, kalau dirasa kayaknya itu kurang deh, ya silakan tutupi. Jadi nggak ada patokan, oh harus 2 plesternya, kemudian harus 4, enggak, menyesuaikan pokoknya. Ya. Kemudian kalau yang 2 dipakainya 2, iPad-nya itu enak di tengah-tengah, jadi kayak kacamata gini. Ada ininya disambungkan ke iPad yang satu lagi. Nah, sementara kan ini cuma 1. Jadi menyesuaikan aja. Ya, intinya mah harus ketutup. Oke. Aduh, ya Allah, parah banget jatuhnya. Udah gitu masuk bengkok lagi. Allahu Akbar ya. Mohon maaf ya, videonya bisa diedit. Ya. Aduh, ya jadi keringkelan deh ya. Pokoknya mah begitu ya intinya ya. Oke. Nah, sudah selesai, baru lakukan terminasi Mas Ustadz ya. Ya alhamdulillah Ibu, mari kita ucapkan hamdalah bersama. Sudah selesai. Iya. Bentar ya Bu, saya bereskan dulu alatnya, kemudian kita bereskan alatnya ya. Oke. Kemudian handuknya. Jangan lupa baru lakukan terminasi. Ibu bagaimana perasaannya bla 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 ya. Kemudian tadi kita lihat ketika melakukan irigasi itu bagaimana kondisi matanya ya, baik data objektif ataupun subjektifnya, ada nyeri ataupun bagaimana. Setelah selesai baru kita pamit ya. Pamit, kemudian mangga Pak, kalau begitu karena sudah selesai ya, selamat beristirahat kembali, semoga lekas sembuh. Assalamualaikum, ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Udah selesai. Nah, ini tutup lagi ya, jangan lupa. Kemudian kalau kalian biasanya bagaimana membuka handphone itu saat masih di depan pasien atau bagaimana? Pas terminasi biasanya dibuka. Pas terminasi dibuka. Ya, nah itu mah menyesuaikan Ibu Maya mangga. Tapi kalau Ibu biasanya dibukanya itu setelah buang-buangan alat. Jadi kayak gini tuh Ibu sambil handphone nih, buang sampah mana. Setelah semua beres baru dibuka. Kalau Ibu gitu buka. Apipah? Ya, Afifah. Udah gitu kita manggilnya Afifah padahal bukan. Ibu siapa? Sama Ibu juga nggak tahu. Udah nggak kelihatan mukanya. Ya. Kemudian setelah cuci tangan apa yang dilakukan?
dokumentasi. Dokumentasi. Apa yang didokumentasikan? Jam, Jam terus berapa? tindakan yang dilakukan, respon klien, dan respon klien. objektifnya. Oke, ya. Menggunakan kalimat apa? DSDO. Kalimatnya tuh katanya atau kalimatnya tuh perintah atau kalimat kerja. Kerja. Diawali dengan Me- ya. Jadi nanti itu yang disampaikan ke ibu saat ujian. Melakukan atau mau data pasiennya dulu boleh, nama, BCM ya kan ya. Kemudian tanggal, waktu, kemudian melakukan irigasi mata pada mata sebelah kanan ya. Kemudian hasilnya seperti apa, waktunya betul, jamnya. Kemudian apalagi? Udah cuma itu aja di dokumentasi. Nama perawat, terus tanda tangan. Jadi sebutkan juga bahwa nama perawat Zakiyah ditandatangani. Berarti betul tuh dokumentasi. Kalau kalian nggak nyebutin itu di dokumentasi, ibu akan nolkan. Banyak mahasiswa yang datang deh ke ibu, culuk cina ya. Bu, ini saya udah bu dokumentasi tadi. Ya tadi disebutkan tuh nama perawat. Enggak bu, saya nyebutin nama perawat, tanda tangannya. Oh iya. Nol. Ya. Makanya dia lengkapi bukti legalnya, ada tanda tangan dan nama perawatnya gitu ya. Kayak itu irigasi mata. Sekarang kita masuk ke irigasi telinga ya. Tanya dulu.